Halo, perkenalkan nama saya Endro Timotius Lubis dengan NIM 20504020 7111042 dari kelas A, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait poin-poin penting apa saja yang perlu dipahami dari praktikum manajemen agroekosistem yang telah dilakukan. Beberapa di antaranya yaitu menentukan macam agroekosistem yang berbeda, di antaranya agroekosistem agroforestry, agroekosistem urban farming, agroekosistem polikultur, dan agroekosistem monokultur. Yang kedua, mengamati dan mencatat data parameter tanah yang meliputi tekstur, konsistensi, berat isi, gejala defisiensi, ketebalan serasa dan andestori, populasi cacing tanah, kascing, dan jenis organisme lain, percobaan denaturasi untuk mikroba, bintil akar, dan interview atau wawancara petani atau pengelola. Yang ketiga yang menjadi poin penting yaitu menganalisa dan evaluasi apakah agroekosistem tersebut berpeluang mengalami degradasi lahan, serta menjelaskan alasannya. Dan poin penting berikutnya yaitu upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi agroekosistem yang mengalami degradasi lahan tersebut. Tanpa perlu berlama lagi, mau bahas apa aja sih di sini sebenarnya? Yuk kita simak sampai habis ya, dan pastikan kalian sudah like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk komentar di akhir video. Terdapat 4 agroekosistem yang diamati, yaitu urban farming, polikultur, monokultur, dan agroforestry. Secara sekilas, agroekosistem ini memiliki ciri khas uniknya sendiri. Misalnya seperti urban farming yang merupakan lahan di daerah perkotaan, agroforestry yang merupakan tempat penanaman komoditas di daerah hutan, polikultur yang merupakan penanaman lebih dari satu jenis komoditas di lahan yang sama, serta monokultur yang merupakan penanaman satu komoditas untuk satu lahan tertentu. Lantas yang menjadi pertanyaannya itu, dari keempat agroekosistem tersebut, agroekosistem mana yang berpotensi mengalami degradasi lahan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, perlu diperoleh parameter atau indikator serta pengamatan terhadap setiap agroekosistem tersebut. Menurut pendapat Wahyunto dan Daryah 2014, degradasi lahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perubahan jumlah populasi manusia, marginalisasi tanah, kemiskinan, bencana alam antara lain misalkan seperti banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Kemudian dapat disebabkan karena ketidakstabilan politik dan masalah administrasi, kondisi sosial ekonomi, praktek pertanian yang tidak tepat, serta aktivitas pertambangan dan industri. Pada dasarnya degradasi lahan disebabkan karena adanya penggunaan dan atau pengelolaan lahan yang kurang tepat. Degradasi lahan biasanya dimulai dengan konversi atau alih fungsi penggunaan lahan, misalkan dari lahan hutan untuk keperluan lain. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2014 yang menyatakan bahwa degradasi secara fisik diantaranya terjadi dalam bentuk pemadatan, pergerakan, ketidakseimbangan air, terhalangnya aerasi dan drainase, kerusakan struktur tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan degradasi kimiawi terdiri dari asidifikasi, pengurasan dan pencucian hara, ketidakseimbangan unsur hara dan keracunan, salinasi, pemasaman, dan alkanisasi, serta polusi atau pencemaran. Sedangkan degradasi biologis dapat meliputi penurunan karbon organik tanah, penurunan keanekaragaman hayati dan vegetasi, serta penurunan karbon biomas. Lahan yang diamati oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3, terletak di Jalan Saksofon, Kecamatan Loakwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang dimana lahan tersebut menerapkan sistem tanam monokultur dengan komoditas yaitu tanaman padi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu aspek fisik, kimiawi, dan biologis tanah, lahan urban farming yang telah diamati memiliki tanah dengan kategori cukup sehat, karena setiap titik percobaan denaturasi yang dilakukan telah terlihat gelembung-gelembung yang muncul. Gelembung-gelembung tersebut menjadi salah satu indikator bahwa terdapat banyak mikroorganisme perombak bahan organik yang berada di dalam tanah. Pada saat pengamatan terdapat tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara K dan M. Dan defisiensi ini dapat diatasi dengan cara pengolahan tanah serta pemberian pupuk yang baik, sehingga defisiensi unsur hara tersebut dapat hilang dan juga tanaman tersebut
memiliki kadar yang meningkat dari tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara, K, dan N di dalam tanah tersebut. Selain itu, lahan ini juga sering digenangi oleh air secara terus-menerus sehingga mengakibatkan tanah mengalami kekurangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya degradasi lahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati dan Retnaningrum tahun 2013 yang menyatakan bahwa aktivitas mikrobia tanah sangat menentukan tingkat ketersediaan hara dan produktivitas tanah. Penggenangan tanaman padi selama beberapa periode dalam pertumbuhan sampai pemanenan dapat mengubah sifat kimiawi, mikrobiologi, dan ketersediaan nutrien dalam tanah. Perubahan lingkungan tersebut selanjutnya memengaruhi keberadaan dan aktivitas mikrobia yang berada di dalam tanah. Jika dibandingkan dengan jenis agroekosistem agroforestry, tentu mempunyai tanah yang lebih sehat karena terdapat berbagai atau beragam pepohonan yang memiliki sistem perakaran baik di dalam tanahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryani dan Daryah tahun 2012 yang menyatakan bahwa agroforestry dapat memperbaiki kesuburan tanah, menekan erosi, mencegah perkembangan hama dan penyakit, dan menekan populasi gulma. Terhadap kesuburan tanah, sistem agroforestry yang berperan dalam hal mempertahankan kandungan bahan organik tanah, mengurangi kehilangan unsur hara ke lapisan lebih bawah, menambah hara N hasil penambatan N bebas dan udara, dan memperbaiki sifat fisik tanah serta adanya interaksi antara komponen ekologis dan ekonomis. Jika membahas terkait jenis agroekosistem monokultur dan polikultur, keduanya ini memiliki lahan yang cukup dan terdapat kondisi tanah liat serta padat, mikroorganisme dan biota tanah yang sangat minim. Selain itu, keduanya memiliki defisiensi unsur hara dan ketebalan seresah relatif sedang, sekitar 1 hingga 5 cm. Dan data di atas dapat disimpulkan dalam monokultur dan polikultur tersebut memiliki potensi dan degradasi lahan yang sedang. Perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian polikultur secara intensif dapat menyebabkan pemadatan pada tanah, serta dapat menurunkan kandungan bahan organik tanah, diversitas biota tanah, dan kualitas air sehingga berpotensi menyebabkan degradasi lahan. Jika dibandingkan dengan agroekosistem urban farming memiliki keadaan lahan yang sangat buruk karena kondisi tanah liat, mikroorganisme tanah, dan biota tanah yang sedikit, sekaligus juga karena ketebalan serasah yang tidak terlalu tebal sekitar 0 hingga 1 cm, mudah mengalami defisiensi unsur hara N dan K. Oleh sebab itu, lahan urban farming merupakan lahan yang berpotensi tinggi mengalami degradasi yang paling parah jika dibandingkan dengan agroekosistem agroforestry, polikultur, maupun monokultur. Kesimpulannya, hasil pengamatan diperoleh, peluang terdegradasi lahan paling kecil terdapat pada agroekosistem agroforestry. Peluang terdegradasi lahan paling besar terdapat pada agroekosistem urban farming. Dan lantas bagaimana upaya ketika hal tersebut terjadi? Beberapa upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi degradasi lahan. Yang pertama, bagi lahan agroforestry itu dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik dari kotoran ayam atau pupuk nitrogen yang mengandung cukup nitrogen untuk mengatasi terjadinya defisiensi unsur hara N. Yang kedua, bagi lahan polikultur dan monokultur dapat dilakukan pemberian pupuk organik, kemudian menanam tanaman penutup, melakukan rotasi tanaman, serta menerapkan pertanian agroforestry. Yang ketiga, yaitu bagi lahan urban farming. Itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pemupukan organik, memperbaiki irigasinya, pengolahan tanah minimal, kemudian melakukan penanaman pada tanaman penutup, serta melakukan rotasi tanaman juga. Dan juga yang terpenting harus melakukan atau menerapkan pertanian agroforestry. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.